Oke. Odyssey to Happiness. Don't worry, be happy. Yo, what's up Odyssey gang? Welcome back to OK Segment. Di episode 3 ini, tema yang bakal kita diskusin itu posesif. Nah, posesif itu judulnya cemburu boleh, tapi posesif jangan. Kisah ini diangkat dari pengalaman temen gue. Oke, langsung aja ke topik pembicaraannya ya. Let's go. Dimulai dari gue yang bakal jelasin definisi posesif menurut KBBI ya. Nah, menurut KBBI, posesif adalah sifat yang membuat seseorang merasa menjadi pemilik. Dengan kata lain, orang dengan sifat ini merasa bahwa pasangannya adalah miliknya. Sehingga, ia akan melakukan apapun agar tidak kehilangan pasangannya. Ia akan mengontrol apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh pasangannya. Dan bakal merasa cemburu saat pasangannya nggak menuruti apa kata si pacarnya. Sayangnya, beberapa orang menganggap sifat ini adalah bentuk perhatian, meskipun sudah membuat hubungan tidak sehat. Nah, agar kalian tidak salah, simak podcast ini ya. Lah, sekarang lanjut aja dari Wisma, gimana? Tadi judulnya cemburu boleh, Posesif jangan. kalau gua sih tanggapan soal itu sih kayak gimana ya? Sebenarnya cemburu kayak boleh gitu, cuman cemburu yang sewajarnya aja sih. Kalau emang nggak usah berlebihan lah, terlalu over banget gitu. Kalau sekedar cuma nanyain kabar di mana gitu, kayak di mana sama siapa sih masih oke aja kan, soalnya juga bentuk komunikasi kan. Betul. Gue sih gitu. Kalau kayak dari hal kecilnya nih, cuman kalau sekarang kan di Instagram kayaknya kayak apa-apa harus difoto ke tempat foto, ya kan? Kayak harus foto kirim ke pacarnya gitu. Betul. Kayak gitu sih kadang risih aja ya, kayak emang gue di sini sama siapa sih gitu, kayak se-over itu gitu. Terus sih gue nggak tahu, soalnya gue nggak pernah digituin gitu, cuman lihat di kisah orang di Instagram atau gimana gitu kan. Iya. Gue pengen nanya nih, maksudnya kalau media sosial tuh dikontrol sama pasangan sendiri, lu suka nggak sih digituin? Apa lu orangnya enggak gitu? Menurut lu gimana? Kisah gue yang sekarang sih gue sama-sama ngontrol nih. Kalau kisah gue juga nggak tahu sih. Gue dulu sih emang sebenarnya nggak pengen gitu, cuman ya udahlah, emang udah kayaknya udah gini gitu, terus mau diapain juga. Cuman kata gue apa ya, kayak buat sekedar cuman tahu sih it's okay, kayak asal jangan over aja sih, kayak sampai ngelihat DM atau privasinya kayak kebuka-buka gitu, kayaknya nggak wajar sih. Cuman kalau kayak untuk sekedar cuman buat mantau lah istilahnya gitu, kayak masih oke aja sih dari gue gitu sih. Tapi lu punya ini nggak, apa namanya, trust issue gitu, kayak maksudnya lu nyurigain dia lagi, cewek lu nih lagi deket sama si ini gitu. Lu ada nggak perasaan kayak gitu semenjak kan sekarang kan kayak lagi pandemi gitu kan, susah buat ketemuan gitu kan. Terus punya kesibukan masing-masing yang beda gitu. Iya, gue nggak pernah sih, soalnya kalau udah trust issue tuh kayak trust lu yang awalnya banyak ke dia, terus kayak satu masalah bikin trouble, pasti kan lu udah kayak nggak percaya gitu kan sama dia, kayak agak turun lah trustnya. Kalau gue sih masih ini sih, selagi emang, kalau statement gue gimana ya, lu sono baik-baik aja, gue harusnya juga bakal lebih baik dari lu gitu. Oh gitu. Intinya sama-sama trust gede aja sih. Kalau emang satu ada kali dua kali gitu trouble, bisa diobrolin baik-baik gitu, ya udahlah, itu doang. Terus, sih lu pernah nggak sih kayak lu kayak lu tahu nih dia lagi digodain sama misalkan teman kerjanya gitu, terus tiba-tiba emosi lu nggak stabil, terus kayak rebel aja gitu, lepas gitu. Lu pernah nggak sih kayak gitu? pernah sih, pasti sih. Kayak malah gue niatnya ngeledekin sih, kayak paling gue capture ya kan, di notif gue kirim ke dia kayak cie gitu doang sih. Terus ya paling ada sempet ribut-ribut dikit sih, ya wajar sih. Oke, itu dari Wisma ya. Coba dari Imam, ada nggak Mam? Gitu. Kalau menurut gue itu posesif itu sebenarnya nggak baik ya bagi hubungan. Soalnya gue pernah ngerasain, dan gue itu pelakunya yang posesif. Oh, justru iya. pelakunya. Iya, gue pelakunya nih, posesif mantan gue yang pertama. Apalagi dulu kan gue itu waktu SMP pertama kali pacaran kan. Barat tuh dia cinta pertama gue aja.
First love. First love. Nggak berarti kalau misalnya kalau misalnya lu posesif berarti lu apa ya, cewek lu berarti ini dong banyak disukain ya nggak sih? Biasa kayak gitu tau. Enggak, jadi gini nih, awalnya tuh Gimana? cewek gua bukan dia banyak disukain, jadi temen cowoknya tuh banyak. Oh, Ke friendship apa? gengnya Nah, ya. Jadi lebih deket ke cowok daripada ke cewek gitu. Jadi lu lebih bukan lebih nggak lu berarti lebih bukan lebih nggak percaya ke ceweknya, tapi lu lebih nggak percaya ke cowoknya ya. Takut main-main di belakang ya. Lu tahu kan kalau pemikiran cowok-cowok gimana? Ya kan kita sebagai pasti pemikirannya ke situ kan. Iya. Kalau ceweknya friendly ke cowok. Iya, pasti ada aja yang memanfaatkan situasi kan. Udah Ya, nyaman soalnya. Ya buat modus atau memanfaatin cewek gua kan, gua takutnya gitu doang. Gua awal waktu jadian gua nggak posesif. Nah terus lama kelamaan gua jadi posesif karena mereka tuh jadi keterlaluan, ngerti gak? Gimana tuh keterlaluannya? Keterlaluannya tuh gimana tuh? Dia kayak Menjak lah. nggak etis kan kalau ibaratnya lu punya pasangan tapi kayak gitu. Oh. Nah iya tuh, makin lama akhirnya gue posesif dan abis itu nah ya udah akhirnya buat komitmen bareng-bareng Gitu. Nah tapi di situ tuh ngerusak pertemanan kita. Gue sebenarnya juga kesal kalau dulu gue kayak gitu, mungkin gue nggak punya kenangan buruk lah di SMP. Tapi ya mau nggak mau emang setiap kisah cinta tuh ada kisah pahitnya dulu sih. Termasuk itu salah satunya ingredientsnya posesif. Ya jadi ibaratnya tuh gue di SMP tuh dunia gue cuma buat cewek gue doang. Buat temen-temen gue tuh ibarat cuma 20%. Lu lebih ini ya fokus ke cewek lu, tapi cewek lu nongkrongnya sama ini cowok geng-gengnya. Nah tapi semenjak abis yang gue posesif itu dia mulai jauh dari teman-temannya. Nah, Itu lu udah ngobrolin dulu kan? Iya, dan gue pun juga nggak jauh dari teman-teman gue, dan salahnya gue di situ. Oh, salahnya lu di situ. Iya, buat posesif pokoknya ngerusak semuanya lah, ngerusak hubungan lu sama temen lu, ngerusak hubungan cewek lu sama temennya dia kan. Nah itu yang nggak baik tuh sebenarnya. Tapi kata orang posesif tuh arti sayang, gimana Mam? Nah ya itu betul, gue kan posesif karena gue sayang sama dia, takut dia apa-apain atau dia diambil sama temen gue kan gitu kan. Iya, kasarnya sih gitu kasarnya. Pikiran lu. Pikiran gue gitu. Pokoknya gue tuh dulu waktu sama mantan gue yang pertama tuh, gila gue cemburu banget. Sampai tukeran IG lah, jangan kan tukeran WA lu bayangin. Bukan WA dulu, BBM, jangan BBM. Oh iya. Teman dulu. Ya, dulu waktu aja BBM tuh belum ada, WA masih jarang, lain apalagi. Dia BBM sama IG. Saling kontrol ya. Nah itu dia. Tapi lu pernah nggak sih kayak ada ngancem dia gitu? Kayak misalkan ada yang ini, misalkan lu kan follow ini gitu tuh, saling tuker-tukeran medsos kan, kayak BBM waktu zaman lu SMP. Terus pernah nggak sih lu ketangkepan gitu teman cowoknya itu ngechat yang mengundang gitu, terus nggak sengaja lu nya ngeliat gitu? Pernah nggak sih? Iya pernah kayak gitu. Terus lu balas apa cuma lu read doang tuh kayak gitu? Gua read doang, tapi gue simpen dalam hati. Tapi abis itu labrak. abis itu gue bahas ke dia. Tuh. Tapi lu bahasnya baik-baik apa langsung frontal? Frontal. Dulu kan SMP kan kita masih nyari jati diri kita kan. Jadi sebodoh-bodohnya, belum dewasa kan kita. Apalagi nih, pengalaman apalagi yang terus kalau pengalaman Imam ini nih, kan Imam tadi kan jadi orang yang posesif ini. Sekarang yang orang yang di kebalikannya, orang yang diposesifin ceweknya gitu. Orang yang diposesifin ceweknya. Iya. Ceweknya posesif ke Imam gitu. Oh,
Lu suka nggak sih Iya, Mam di gitu sekarang buat sekarang gitu? Oh sekarang, kalau buat sekarang tuh gue paling gak suka karena gue tahu posesif itu merusak semuanya ya. Mulai dari hubungan sama teman lu, terus waktu lu, pokoknya privasi lu yang penting tuh ya. Privasi lu pasti lu nggak ada privasi sama sekali kalau lu posesif. Bener. Karena terlalu ini apa ya maksudnya nanyain gitu kan tiap saat gitu. Terlalu dikontrol. Ibarat lu Overprotective gitu. orang tua lu aja nggak segitunya sama lu, masa cewek lu Iya, Iya. bener. Nah, Tahu lah. makanya pas gue memulai hubungan baru sama mantan gue yang kedua, gue nggak begitu banget mantannya. gue nggak begitu posesif sih. Saya kayak gue bodo amat lu mau chatan sama siapa. Gue soalnya belajar dari Kesalahan. kesalahan gue yang sebelumnya, karena posesif itu hancurin semuanya lah. Jadi gue kalau punya hubungan lagi ya nggak bakal posesif sih. Kayak yang kemarin aja gue nggak posesif sama sekali. Gue nggak jaga privasi dia banget. Kayak gue nggak pernah buka HP dia, ngeliat IG dia pun nggak pernah gue. Ya udah kalau ketemu ya udah masing-masing, HP lu, HP gue, HP tuh. Terus kalau cara ngatasin kayak misalkan kayak lu kepo nih, pasti pernah dong kayak kepo, kayak dia chatnya sama cowok siapa sih gitu, pernah gak sih kayak kepo gitu? Kepo pernah, tapi Pasti sih kepo mah, kepo pasti. kepo pasti pernah lah. Semua cowok itu pasti kepo apa yang ada di isi dalam HP ceweknya pasangan itu pasti kepo. Cuman nggak enak aja mintanya gitu, kecuali frontal ya. Kecuali udah emang bete bener, Terus udah kayaknya takut sakit hati juga gak sih, lebih baik kita Nah itu dia diam. betul. Dengan sakit hati ntar jadi ribut, jadi panjang urusannya, kayak makin panjang gitu gak sih? Mending kita nggak usah tahu daripada kita tahu bikin sakit hati. Terus Nah, hari kita berantakan kan, mood kita berantakan. Aduh, iya pasti nguras mood, apa kalau lagi capek kan. ngaruh kita Benar. ke semuanya kan. Ya gitu. Mana nih? Oke. Mungkin ini udah masuk di penghujung acara ya. Sebelum masuk ke ending penghujung acara, kalian ada saran nggak? Tips menghadapi pasangan yang posesif ini gimana gitu? Ala kalian ya. Kalau gue sih belum pernah pacaran nih. Gue masih suci ya. Bisa aja lu. Suci karena gue nggak pernah pacaran, dan gue tahu pengalaman-pengalaman ini dari kalian. Semoga ini bisa jadi pelajaran buat gue nanti ke depannya. Nah, tipsnya gimana menurut kalian nih? Menurut Wisma atau Imam dulu deh, terserah, bebas. Apa dulu nih? Gua dulu deh. Iya. Ya udah. Ya, oh Imam dulu, oke, udah berpengalaman nih biasanya dik. Oke, lanjut, gimana Mam? Tips pertama Mam, gimana? Kalau saran gue, misalnya lu dapet pasangan posesif, lu harus komitmen dari awal. Kalau lu nggak bisa diposesifin, ya udah, lu bilang ke dia jangan kayak gini, dan lu nggak bisa ngelanjutin. Kalau lu ngelanjutin, lu sama aja ngejalanin hubungan dengan terpaksa kan. Nah, ya terpaksa banget sih. Ya. Jadi janganlah, nggak sehat sebenarnya kalau posesif. Tapi kalau lu misalnya komitmen nih, lu posesif dan dia posesif, ya udah itu kan hak lu masing-masing kan. Jadi kalau lu sama nyaman dan senang, ya udah nggak apa-apa. Lanjutin aja. Kalau emang komitmen dari awal tuh emang dua-duanya posesif ya. Ya kalau komitmen awalnya saling posesif dan demi kebaikan hubungan lu berdua, ya nggak apa-apa, itu kan hak lu. Tapi saran gue sih jangan ya, karena gue udah pernah terlalu mengekang gitu, terlalu mengekang satu sama lain, nggak enak. Saranin sih jangan, udah hubungan yang lurus-lurus aja tuh jalanin, yang penting lu sama-sama bahagia gitu. Oke, itu dari Imam ya. Coba dari Wisma ada nggak tips-tipsnya nih buat para ini Odyssey Gang nih? Siapa tahu kan relate dengan kehidupannya ya kan? Bisa dong. Gue sih kayak sama kayak Imam sih, sama kayak Imam, kalau emang dari awal udah komitmennya saling posesif sih, ya kan itu udah emang lu yang bikin komitmen kan. Jadi kayak mau nggak mau lah, siap nggak siap. Cuman kalau emang udah di awal nggak ada komitmen, terus udah ada yang posesifnya salah satu, kata gue sih mending cemburu sih kayak masih oke, masih kayak wajar lah gitu. Kayak lu juga nggak pengen kan cewek lu main sama orang lain, apalagi lawan jenis gitu. Iya itu. Terus kalau kayak saya, tapi dikutip nih sewajarnya aja, jangan sampai over banget. Ya betul, wajar. Soalnya kalau over banget tuh entah, mungkin sih awal masih is oke ya, cuman
kedepannya bakal pasti ada yang ngerisih, entah itu risih yang diposesifin ataupun yang ngelarang. Justru kayak capek gue ngelarang ini kok tetap aja dilakuin lagi gitu kan. Pasti bakal sama-sama capek, sama-sama risih. Pada akhirnya ya bugar-bugar juga. Oke. Berarti posesif ini berarti masih dalam tanda boleh ya, bukan berarti nggak boleh sama sekali ya, tapi dalam tanda kutip sewajarnya ya. Di tanda kutip. Kan awalnya tuh berawal dari cemburu kan. Cemburu tuh karena sayang. Jadi kalau cemburu ya wajar, tapi jangan sampai naik ke level posesif. Gak bagus juga sih kalau terlalu ini. Oke, mungkin segini dari tipsnya. Sekarang mungkin ada quotes dari Wisma, kalau nggak Imam yang bakal disampaikan apa nih buat para Odyssey Gang. Nih kalau quotes dari ini, jangan pernah mengekang seseorang terlalu kuat, karena yang kamu kekang bisa punya hasrat untuk pergi dan takkan kembali. Asik banget, keren. Emang ya yang udah berpengalaman sama yang belum pernah beda ya rasanya ya. Kali ya perbandingannya ya. Oke, terima kasih telah mendengarkan Podcast pada episode hari ini. Jika kalian ingin request tema yang kalian inginkan, bisa tulis di kolom komentar atau DM IG. Iya, tulis dong di komentar biar kalau ada posesif episode 2 nih bisa di next juga. Mungkin kita bikin web series asik sih dari kita gitu kan. Itu salah satu planning yang kita spill ya. Oke, jangan lupa di like biar kita semangat bikin kontennya, share ke teman-teman kalian biar tahu juga, dan juga jangan lupa subscribe YouTube kita, follow IG kita, dan jangan lupa juga follow TikTok kita. Kita punya TikTok kan ya? Punya dong. Punya dong. Apa sih ODSY HPNS. Oke, IG-nya sama ODSY HPNS. YouTube-nya Odyssey to Happiness. Oke, see you guys and don't worry, be happy. See you guys to another video. Cheers. See you guys.